Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hidayatullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang operasi perkalian dan pembagian pada bilangan pecahan. Sebelum memulai pembahasan materi kali ini, mari kita berdoa untuk agama dan keyakinan masing-masing. Mulai. Selesai. Oke. Jadi tujuan kali ini adalah ada beberapa tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Salah satunya yaitu kita mengetahui sifat-sifat pembagian, perkalian, pembagian, bilangan pecahan, dan kita dapat menentukan hasil dari pembagian maupun perkalian bilangan pecahan. Serta kita juga dapat menyelesaikan permasalahan terkait operasi perkalian dan pembagian bilangan pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya kita telah mempelajari operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan pecahan, dan juga kita telah mempelajari operasi pada bilangan bulat. Jadi itu sebagai bekal nanti kita akan mempelajari materi ini. Oke, yang pertama ini ada video terkait dalam bilangan pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Sama anak-anak zaman sekarang ya, dari pizza ini kan kita bisa kayak membaginya atau menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kami akan membagi pizza ini menjadi beberapa bagian. Oh ya, sebelumnya pizza ini tuh satu bagian, dan kita di sini ada orang 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi kita akan membagi 5. Gimana caranya kita bagi 5? Pertama kita potong setengah dahulu. Gimana susah ya? Bagi pizza ini menjadi 2 bagian atau 1/2. Nah guys, jadi ini udah menjadi 1/2 dari pizzanya ini. 1/2. Oke, yang pertama yaitu terkait perkalian bilangan pecahan, dimana ini ada salah satu bentuk umumnya, ada A per B kali C per D, dimana B tidak sama dengan 0 dan D tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena posisi B dan D adalah penyebut. Kalau penyebutnya 0 nanti menjadi tak terdefinisi. Oke, contohnya ini bisa dilihat di sini bentuknya, yaitu bentuk perkalian bilangan pecahan. Atau bisa ketika ada A per B kali C per D, maka itu sama dengan A kali C per B kali D. Tuh. Ada juga untuk perkalian bilangan pecahan campuran, yaitu P dalam kurung A per B dikali Q dalam kurung C per D, maka dapat kita jadikan seperti ini, sama dengan P kali B plus C per B kali Q kali D plus C per D ya. Jadi nanti bisa hasilnya seperti ini. Dengan B tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0 karena posisinya penyebut. Ada juga yang seperti ini, A kali A per B kali dalam kurung C per D plus atau minus E per F sama dengan A kali C per B kali D plus minus A kali E per A kali F, dengan E per F adalah sembarang bilangan pecahan. Tadi. Sekarang ada soal berikut. Ada 2 soal. Yang pertama 2/5 kali 4/7 sama dengan bla 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 titik. Dan soal kedua 5 kali 1/2 kali 5 dalam kurung 1/2 kali 7 dalam kurung 2/3 sama dengan ini. Coba kalian kerjakan terlebih dahulu. Oke, jadi solusi dari
permasalahan tersebut, yaitu yang pada soal pertama bisa kita rumusnya 2 kali 4 per 5 kali 7 sama dengan 8 per 35. Untuk solusi 2, 11 per 2 kali 23 per 3 sama dengan 11 kali 23 per 2 kali 3 sama dengan 253 per 6, seperti pada di sini. Oke, dan selanjutnya ini ada soal-soal lagi seperti ini. Seperti di sini bisa kita lihat di sini. Yang pertama 4 per 3 kali 2 per 7 kali 1 per 5 sama dengan titik-titik. Yang kedua soal 2, 3 per 4 kali 4 per 13 sama dengan titik. Soal ketiga 3 per 8 kali 2 dalam kurung 1 per 5 sama dengan titik-titik. Soal keempat 2 dalam kurung 1 per 5 kali 7 dalam kurung 2 per 9. Ya, silakan didiskusikan dengan temannya dan dijawabnya. Oke, sudah selesai diskusi. Sekarang kita akan lanjut pada operasi pembagian bilangan pecahan. Jadi pembagian bilangan pecahan dapat dibagi oleh bilangan bulat, dapat juga dibagi oleh bilangan pecahan itu sendiri. Yang pertama yaitu pembagian bilangan pecahan oleh bilangan bulat. Jika A per B adalah bilangan pecahan dengan C adalah bilangan bulat, maka dapat dibentuk seperti berikut: A per B dibagi C sama dengan A per B kali C. Itu untuk bentuk pertama. Sekarang bentuk kedua yaitu pembagian bilangan pecahan oleh bilangan pecahan dengan penyebut yang sama. Jadi pecahan dan pecahan dengan penyebut yang sama. Misal A per C dan B per C adalah bilangan pecahan dengan C dengan B tidak boleh sama dengan 0, karena nanti kan B nya ini jadi penyebut dari A per C itu tadi, jadi tidak boleh sama dengan 0. Maka bentuknya seperti ini: A per C dibagi B per C sama dengan A per B. Nih. Atau cara yang pernah diajarkan dulu itu ada seperti ini: A per C dibagi B per C sama dengan A per C dikali, ininya dibalik, pembaginya dibalik, jadi C per B. Jadi nanti kan bisa dicoret, C dibagi C kan hilang. Jadi A per, bisa juga dikatakan A per C dibagi B per C sama dengan A per C dikali C per B. Yang ketiga, bentuk yang ketiga yaitu pembagian bilangan bulat oleh bilangan pecahan. Jika A per B adalah bilangan pecahan dengan C adalah bilangan bulat dan A tidak sama dengan 0, maka C dibagi A per B sama dengan C per 1 dibagi A per B. Jadi sebenarnya C itu kan bilangan bulat, C itu kan kalau dirubah jadi pecahan kan C per 1, jadi di sini per 1. Sehingga dapat kita rubah jadi B kali C per B dibagi A per B, sehingga menjadi B kali C per A. Itu bentuk yang ketiga. Sekarang kita ke bentuk yang keempat, pembagian bilangan pecahan oleh bilangan pecahan dengan penyebut berbeda. Untuk pecahan A per B dan C per D dengan B tidak sama dengan 0 dan D tidak sama dengan 0. Jadi gini, bentuknya seperti ini: A per B dibagi C per D sama dengan A per B. Yang kedua pembagiannya tadi dibalik, jadi A per B dikali D per C sehingga sama dengan A
kali D per B kali C. Tuh. Jadi kita telah mengetahui 4 bentuk pembagian bilangan pecahan. Selanjutnya ada contoh soal seperti ini. 2/3 M kayu papan akan dipotong 2 bagian sama panjang. Berapakah panjang tiap kayu? Jadi ada 2/3 kayu akan dipotong 2 bagian sama panjang. Nih. Jadi kalau kita ilustrasikan dalam gambar seperti ini ya, ada 2/3 itu seperti ini gambarnya, kemudian dibagi 2, 2/3 dibagi 2 sehingga jadi 1/3. Ini tadi kan dibagi 2, 1/3, atau dihitung dengan rumus seperti ini. 2/3 dibagi 2 sama dengan 2/3 kali 2 sama dengan 2/6 sama dengan 1/3. Jadi itu salah satu contohnya. Sekarang ada beberapa soal bisa kalian kerjakan. Yang pertama 2/3 dibagi 6. Soal kedua 20 dibagi 4/7. Soal ketiga 1/3/8 dibagi 5/8. Soal keempat 3/5 dibagi 4/15. Soal kelima 2/3 dibagi 2 1/3. Oke, bisa kalian coba kerjakan, diskusikan bersama teman kalian jawabannya, bagaimanakah jawabannya. Ya, sudah selesai mengerjakan soal. Nah, jadi pada pembelajaran kali ini dapat kita simpulkan beberapa kesimpulan atau dari operasi perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Seperti ini tadi, bentuk yang pertama bentuk umum dari pecahan ya, seperti ini tadi ya. Kemudian yang kedua bentuk umum dari pembagian pecahan, ini ada beberapa bentuk, ada 4 bentuk di sini. Selanjutnya untuk lebih memahami, di sini kalian bisa mempelajari terkait soal-soal latihan lanjutan yang dapat kalian kerjakan di rumah. Yang pertama bisa kalian unduh pada link di samping ini, yaitu bit.ly latihan bilangan pecahan ya, kalian unduh terus kalian kerjakan. Selain itu kalian juga bisa membuat soal inovatif terkait operasi perkalian dan pembagian bilangan pecahan ya. Jadi kalian bikin soal seinovatif mungkin, bisa open minded, bisa soal hot, bisa soal apa, soal hot, soal pemecah masalah, soal kontekstual, terserah, pokoknya seinovatif mungkin. Oke, itu saja pertemuan kali ini, bisa kita akhiri. Oh ya, bila ada yang kurang jelas bisa tanyakan di komentar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.